total SKS-nya 3 SKS. Teman-teman nanti untuk kuliah, saya nggak tahu dosen kuliahnya siapa. Kayak Bu Meda ya, dosen kuliahnya ya, kayaknya ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Beda ya. Untuk praktikum dengan saya selaku dosen praktikum, dan untuk perkuliahan nanti sama Bu Meda ya selaku dosen kuliah. Kemudian untuk koordinator ini adalah Bu Meda juga. Untuk tim pengajar lumayan banyak ya, karena memang banyak prodi yang mendapatkan mata kuliah Aplikon. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, ya intinya sih memang di Applikom ini teman-teman akan belajar mengenai sistem komputer, baik itu terkait perangkat hardware-nya gitu ya, kemudian perangkat software atau aplikasi atau perangkat lunak aplikasi gitu ya, kemudian perangkat pemroses atau prosesor, input output, penyimpanan, kemudian bagaimana komputer bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui jaringan komputer gitu ya, sampai nanti teman-teman belajar mengenai muatan lokal yang beda-beda masing prodi. Nah, untuk TMP saya nanti ada di bagian bawah ya, mata kuliah Aplikomnya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini lumayan banyak ya, nanti bisa teman-teman baca dan cek. Dan Aplikom ini juga ada di Evita, nanti teman-teman bisa enroll ya di Evita. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bobot penilaian. Jadi nanti untuk penilaian ini ada 15% untuk UTS dan 15% untuk UAS. Kemudian untuk praktikum ini 65% dan kuis 5%. Ya, jadi kuis ini nanti kalau praktikum hanya akan ada ujian praktikum di UTS, dan UAS-nya ini mengerjakan proyek. Proyeknya terkait dengan pembuatan Scratch ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Meda dan nanti akan dibagi kelompok. Ada kakak asdosnya, saya lupa ada yang join nggak ini kakak asdos? Nanti ada, siapa itu kakak asdosnya? Belum kenalan ya kakak asdos. Ada berapa kakak asdos yang datang? Ada siapa? Feby ya? Feby sama siapa? Ada lagi? Cuma sendiri? Nabila, Bu. Ada. Nabila ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Kenalan dulu kali ya. Kebetulan saya dulu ngajar ini teman-teman TMP nih, untuk kakak asdosnya mungkin boleh kenalan dulu nih Kak Nabila sama Kak Feby ya. Boleh, silakan dulu Kak Nabila. Saya stop share dulu. Saya lupa. Silakan. Izin off cam ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Halo semua, nama saya Nabila Fahira Tunisa. Saya dari INF Angkatan 55. Dari INF ya, Kak Nabila ya. Kalau satu lagi Kak Feby, panggilannya siapa Kak Feby? Iya, Bu. Panggilnya Feby. Sama tuh kayak Nabila dari INF 55. Oke, INF 55. Ya, jadi nanti ini kakak-kakak yang akan bantu saya ya di praktikum Aplikom gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan boleh minta tolong atau tanya gitu ya, dan tugas-tugas pun nanti akan dibantu untuk pengumpulan dan lain-lainnya oleh Kak Nabila sama Kak Feby ini gitu ya. Dan balik lagi gitu ya terkait dengan bobot. Nah, ini kan untuk proyek, tugas ini kan paling besar ya bobotnya 50% dari total 65%. Sehingga mohon teman-teman yang mungkin kesulitan atau apa gitu ya. Nah, ini dikomunikasikan dengan kami ya. Jangan sampai teman-teman tidak mengumpulkan tugas gitu. Ya, lalu kalau misalkan tugas, nah ini juga tolong diingat bahwa tugas ini kan tujuannya adalah salah satunya supaya teman-teman bisa lebih lebih banyak atau lebih menguasai materi gitu ya, sehingga kami sih berharap teman-teman bisa mengerjakan tugasnya ini secara, kalau mau kerja bareng boleh gitu ya, tapi nggak kupas plek sama gitu. Jadi mohon
Ini dijadikan ini ya, apa namanya, tugas-tugas itu dijadikan media untuk belajar gitu ya. Jadi sambil mengulang materi sambil belajar gitu ya. Jadi nanti kami akan cek dengan baik begitu ya, mana yang mungkin belum menguasai atau mungkin harus mengulang tugas dan lain-lain ya. Tapi semoga sih enggak. Kemudian untuk yang lain-lainnya, untuk praktikum hanya ada ujian praktikum nanti di UTS ya, kemudian nanti di UAS tidak ada ujian praktikum, hanya ada presentasi project. Projectnya adalah project menggunakan Scratch, bisa bikin games gitu ya, dan lain-lainnya. Nah nanti kelompoknya akan dibagi sama kakak Asdos, ada Kak Febi sama Kak Nabila, nanti mohon bantuan ya. Totalnya katanya 30, berarti mungkin 4 orang gitu ya, kalau bisa mungkin beberapa, kalau ada sisa 5 orang nggak apa-apa gitu ya. Nggak terlalu banyak karena apa? Supaya nanti semuanya ikut berpartisipasi gitu ya. Kalau terlalu banyak nih khawatir malah yang ngerjain mah yang itu aja gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah nanti yang berikutnya untuk topik praktikum. Nah, yang hari ini kita akan belajar mengenai sistem operasi, Google Docs, Google Sheets, sama Google Form. Ya, untuk kemudian nanti kita bisa share masing-masing gitu ya, untuk kemudian nanti dikumpulkan linknya. Lalu berikutnya ini ada Microsoft Word. Ya, untuk pertemuan 1 dan 2, ini Microsoft Word ya. Nanti ada tugas di pertemuan ketiga terkait dengan Microsoft Word ya. Dikumpulkan nanti biasanya ke Kakak Asdos. Nah, ini harus sesuai dengan ini ya, sesuai dengan waktu. Biasanya memang untuk tugasnya ini di pertemuan 3 nanti dikumpulkannya mungkin minggu depannya gitu. Nah, kalau misalkan tugas kalau bisa sih enggak terlalu lama dikumpulkan gitu ya, karena khawatirnya nanti malah numpuk dengan yang lain-lainnya, tugas lainnya ya. Nah, kemudian pertemuan 45 kita akan bahas mengenai Excel. Nah, yang agak repot ini biasanya yang Excel ini kalau sudah masuk ke fungsi logika, fungsi referensi, sama fungsi teks gitu. Ya, kemudian PowerPoint, kemudian 67 ini terkait dengan PowerPoint. Lalu nanti penjelasan dulu nih di pertemuan 6 biasanya. Nanti di pertemuan ke-7 ini ada presentasi. Setelah presentasi kita juga akan ada ujian praktikum ya. Nah, kemudian di pertemuan 89 ini mengenai aplikasi Scratch ya. Ini seperti apa namanya? Aplikasi untuk dasar pemrograman ya. Untuk dasar pemrograman gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa mempelajari gitu ya, bagaimana urutan-urutan satu pekerjaan gitu ya bisa dilakukan dengan sekuensial gitu ya. Nah, ini kita pakai aplikasi Scratch. Jadi pemrograman tapi sederhananya lah ya, untuk bisa mempelajari logik atau logika dari pemrograman sebenarnya seperti itu ya. Kemudian pertemuan 10 sampai 14 ini muatan lokal ya. 10-14 ini setiap prodi berbeda tergantung dari request masing-masing prodi. Oke, untuk TMP, ternak, agribisnis, lingkungan, ini ya, teknologi dan manajemen produksi perkebunan, itu TMP apa P3? TMP kan ya? Iya, benar TMP. Nah, untuk TMP, untuk pertemuan 10, ini akan belajar mengenai Minitab, 10-11. Kemudian 12-13 ini mengenai Excel lanjutan. Lalu yang terakhir mengenai presentasi. Gitu ya. Oh iya, kalau yang ini kan PS1 apa P2, maaf? P1, Ibu. P1, Ibu. P1 ya. Kalau P2-nya jadwalnya jam berapa? Hari apa ya? Hari ini sama, Bu. Jam 1 tapi. Oh, jamnya beda. Oke. Iya. Jamnya beda ya. Kalau pagi ada jam kuliah juga ya, teman-teman P1-nya lagi? Ada Pagi. juga, Bu. Pembiakan tanaman.
Oke, ada jam. Oke. Lalu, nah ini ya, oke sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini pertemuan ke-14 ini review materi sama presentasi terkait dengan project yang Scratch yang tadi ya, pertemuan 89. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nggak ada? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, kalau sudah, sebentar saya share dulu langsung ya. Jadi hari ini kita masuk langsung ke sistem operasi dan internet gitu ya, di mana nanti internet kita akan menggunakan, akan belajar menggunakan Google Suite diantaranya Google Drive, kemudian tadi apalagi Google Form, Google Docs, Google apalagi lah, pokoknya mah itulah ya. Nah, di sini kita mulai dulu dengan sistem operasi. Oke, saya tanya dulu nih teman-teman, pakai sistem operasi apa di komputer masing-masing? Apa? Cek sistem operasi, kita lihat ya. Jadi kalau kalian mau cek sistem operasi, bisa di disk PC, lalu ke properties, lalu di sini akan muncul, sebentar. Nah, di sini akan muncul kalau di sini nih. Nah, ini sistem operasinya adalah Windows ya. Nah, untuk edisinya ini Windows 11. Mungkin masih ada yang Windows 10 atau yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan kalian gunakan yang versi asli, nah ini akan ada perintah untuk update ke Windows 11 gitu ya, untuk kemudian di-download update-nya, untuk kemudian nanti tinggal di tinggal diinstal saja update-nya. Dan alhamdulillah tampilannya mungkin lebih ini ya, lebih bagus ya. Nah, kemudian untuk spesifikasi yang lain, nah ini bisa kelihatan ya, ini jenis laptopnya, kemudian ini prosesornya, kayak misalkan Intel Core i berapa, i7, ada i5, mungkin yang lain-lainnya, lalu RAM-nya berapa, di sini 8 GB dan yang lain-lainnya. Ya, nah yang penting sih biasanya di prosesor RAM gitu ya. Nah, ini untuk mengecek dari si spesifikasi laptop masing-masing gitu ya, termasuk sistem operasi. Kalau ada yang pakai Apple, mungkin iMac dan lain-lain, nah mungkin sistem operasinya beda lagi gitu ya. Nah, bisa dicek gitu ya sistem operasinya apa gitu. Nah, kemudian di yang lain-lainnya ini kalian bisa cek juga nih gitu ya. Atau di biasanya kalau kalian searching bisa searching control panel, di sini akan muncul beberapa selain sistem, kayak misalkan ada Bluetooth and device, di mana di sini kalau misalkan saya sudah pernah connect ke headphone atau headset yang tanpa kabel, maka bisa gunakan koneksi Bluetooth gitu ya. Lalu ada koneksi dengan printer gitu ya, atau kamera, mouse dan lain-lainnya. Kemudian kalau mau cek network sama internet, nah ini bisa pastikan WiFi-nya nyala, gitu kan ya. Kalau misalkan kalian ada di pesawat, bisa aktifkan mobile airplane mode atau mode airplane, gitu ya. Kemudian di personalization, nah ini personalisasi kalau mau merubah tema-tema yang ada di laptop kalian bisa ubah dari mulai background, gitu ya. Nah ini bisa di browse gambarnya. Kalau saya nggak pernah mainin ini, biarin aja gitu ya. Kemudian ada color, warna-warnanya gitu ya. Bisa dipilih nih warna yang memang kalian suka gitu ya. Kemudian tema yang lainnya juga bisa diambil. Kemudian di sini ada lock screen gitu ya, touch keyboard dan lain-lain gitu ya. Termasuk font dari tulisan yang ada di laptop kalian ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini apps ya. Apps ini biasanya ada macam-macam yang memang aplikasi-aplikasi yang terinstall di laptop kalian ya. Kemudian terkait dengan account atau akun, nah ini bisa ada backup. Ini Windows backup nih biasanya kalau kalian memang mau backup data yang ada. Gitu ya. Nah, ini juga bisa terkoneksi ke OneDrive gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Windows, nah ini bisa juga nih nyambung ke OneDrive. Mirip-mirip Google Drive gitu ya.
Semuanya bisa di-save di sana, asal kalian punya akun Microsoft. Ya. Kemudian time and language. Nah ini ya, kalau misalkan mau merubah data, date, tanggal, jam, bahasa, region, nanti ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya salah satunya adalah ke ke Excel ya. Kalau buka Excel mungkin ada yang pakai koma, ada yang pakai titik ya kalau desimal. Kemudian gaming, nah ini kalau pakai ada mode gaming mungkin nggak semuanya sama tampilannya seperti ini karena mungkin version dari sistem operasinya beda ya. Nah ini accessibility-nya ini juga bisa magnifier untuk memperbesar gitu ya, yang lain-lainnya juga bisa dicek. Lalu ada apa lagi? Ada privacy and security. Nah, sekarang Windows ini sudah dilengkapi dengan antivirus. Kalau dulu harus install lagi, sekarang sudah ada Windows security-nya. Ya, jadi kalau saya sih udah aman sih ya, asal memang kita update terus gitu ya. Jadi di sini sudah ada checklist hijau berarti dia sudah update. Ya. Kemudian ada lagi Windows Update. Nah, kalau misalkan kalian sudah terkoneksi ke internet lalu Windows yang digunakannya adalah yang asli, maka setiap ada updatean terkait dengan sistem operasi, maka dia akan ada report di bagian bawah sini. Dia akan minta restart gitu ya. Dia akan minta update lalu biasanya dia minta restart atau matikan dulu gitu ya supaya nanti performanya jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Terkait dengan sistem operasi. Untuk yang lain-lainnya saya yakin sudah bisa ya, kayak misalkan bikin folder, kemudian hapus folder dan lain-lainnya saya yakin bisa. Nah, mungkin tampilannya kok agak beda ya, Bu, yaitu tadi mungkin ya sistem operasinya berbeda. Jadi tampilannya agak beda. Nah, ini kalau Windows 11 tampilannya seperti ini. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada ya? Oke, bisa lanjut? Boleh via chat lanjut? Boleh. Boleh jawab? Boleh. Lanjut ya? Aman? Aman, oke. Oke, yang berikutnya kita langsung masuk ke ini ya, ke internet. Nah, kalian silakan buka browser. Ini ada, kalau saya biasanya kalau nggak pakai Google Chrome bisa. Atau kadang saya juga pakai yang Microsoft Edge ya. Silakan aja kalian nyamannya yang mana, pakainya yang mana. Silakan dipilih, boleh Microsoft Edge, boleh sebentar. Mau ini dulu ya, laptop saya mau mati. Ibu maaf belum di unmute, Bu. Iya. Google Drive, Google Docs, lalu Google Sheet. Kalau saya kecepatan atau kelewat, kalian belum paham, boleh ditanya ayah langsung ya. Satu lagi Google Form. Nah, 3 ini. Nah, untuk akun yang digunakan, pastikan kalian gunakan akun kalian yang APPS. Ya, jadi untuk yang APPS ini kalian sudah diberikan akun IPB. Ini kan akun Google Sheet yang berbayar ya, sudah dilanggan oleh IPB. Jadi kalau akun simak kalian, misalkan nama kalian, ini akun simak kalian, berarti nanti kalian sudah otomatis akan punya email ini. Ini email kalian, sekaligus drive kalian juga sama ini. Gitu. Pastikan yang kalian gunakan yang APPS ini.
Ya, meskipun mungkin kalian sudah punya yang Gmail, tapi tolong yang Gmail nggak perlu dipakai dulu gitu ya. Yang Gmail itu kan yang versi berbayar, versi gratis ya, sehingga memang akses kalian ke sana itu masih terbatas gitu ya, terutama untuk penyimpanan data. Nah, silakan kalian coba akses dulu Google Drive, drive.google sambil ini ya, sambil dipraktekkan aja ya sama kalian ya. drive.google.com. Nah, kalau saya sudah langsung masuk ke akun saya yang APPS. Nih. APPS. Kalau yang belum, kalian harus masuk gitu ya. Lalu masukkan akun SIMA kalian beserta password kalian, lalu login aja. Nanti dia akan mengarahkan ke akun Drive yang APPS. Oke, berhasil semuanya? Ada yang belum berhasil? Maaf. Oke. Masih dicoba, Bu. Masih dicoba. Oke, dicoba. Kalau mau share screen boleh. Kalau ada yang kesulitan lalu mau bertanya, boleh share screen. Nah, ini salah satu isinya. Banyak banget gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat hampir tidak terbatas ya. Data yang bisa disimpan berbeda dengan akun Gmail biasa. Kalau akun Gmail biasa, ini ada batas maksimum, kalau nggak salah hanya sampai 15 giga. Gitu. Ada yang kesulitan? Maaf. Oke, ada yang kesulitan? Belum berhasil? Boleh di-share screen kalau mau. Ada yang mau share screen? Atau semuanya sudah bisa, sudah aman? Harus bisa akses, karena apa? Karena nanti akan ada tugas yang harus dikumpulkan dari Drive ini. Dan kami akan cek nanti. Gimana? Aman? Halo? Lagi dicoba, Bu. Aman. Lagi dicoba? Bisa. Yang lagi coba boleh share screen, boleh siapa? Ada yang mau coba share screen yang belum berhasil? Bu, izin bertanya, ini cuman masuk ke Google Drive doang kan? Ya, belum. Baru sekarang masuk dulu ke Google Drive. Sudah berhasil belum? Saya sudah, Ibu. Oh, sudah. Ada yang belum berhasil? Harus masuk ke Google Drive, tapi pastikan Drive yang dibuka itu ini ya, yang APPS ya. Nih. Nih, kalian bisa cek di sini di Google account-nya, pastikan. Nah, ini kalau kalian mau pasang foto bisa, lengkapi, tinggal diklik saja. Pastikan emailnya yang APPS. Udah? Kalau sudah saya lanjut nih. Bisa dilanjut? Bisa lanjut ya? Iya, Bu. Oke. Lanjut. Nah, yang berikutnya, kalau lupa password gimana ya? Kalau lupa password kayaknya harus ke ini deh, ke IPB APPS. Nah, di sini ada reset password kalau nggak salah. Jadi kamu akses ke apps.ipb.ac.id. Masa kamu lupa password?
kamu akses simaknya gimana? Kalau yang lupa password, bisa masuk nggak ke ini, ke IPB mobile-nya? Atau masuk ke akun simaknya? Kalau benar-benar lupa, berarti reset password ini ya. Dari sini juga bisa langsung masuk apps.ipb.ac.id, lalu ke Google Drive. Nah, ini juga bisa. Nah, ini banyak macam-macam. Nah, ini tinggal dipilih. Kalau saya biasanya langsung ke Google Drive. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang lupa, ke apps.ipb.ac.id. Kalau mau ubah password, change passwordnya. Kalau mau reset password atau benar-benar lupa, lalu mau dikembalikan dulu, di reset, coba diklik reset. Saya juga belum. Saya nggak mau reset, nanti repot lagi. Gitu ya. Dicoba aja reset password. Oke, kalau sudah, ini pastikan yang APPS itu dulu. Jadi kalau kalian selama kalian jadi mahasiswa IPB, gunakanlah email yang APPS. Karena email APPS ini adalah ini sama dengan yang Gmail yang kalian punya, tapi dia berbayar gitu. Ya, penyimpanannya jauh lebih banyak dibandingkan akun Gmail biasa. Oke, kalau sudah, yang berikutnya kita akan buat folder dulu. Silakan diklik yang ini new, lalu buat folder. Lalu ketikkan judul foldernya Aplicom TMP, nama kalian. Nah, oke. Sambil saya jelasin, sambil kalian boleh ini ya, boleh bikin ya biar nggak bingung. Jadi kalau misalkan bingung, kalian langsung bisa tanya gitu. Oke, sekarang sudah ada nih di saya. Tugas Aplicom. Sebentar ya. Yang belum, bikin dulu foldernya. Tidak perlu pakai NIM kan ya, Bu? Boleh kalau mau pakai NIM. Oke, nah ini ya sudah semua foldernya ya. Oke, diklik aja di dalamnya. Nah, ini drive-nya silakan kalian klik begini boleh. Kalian bisa rename, bisa move, bisa macam-macam lah ya. Remove ini berarti kalau remove di delete, dihapus gitu ya. Kalau mau bikin folder baru berarti klik new folder. Lalu kalau misalkan kalian mau share ke teman kalian folder ini, berarti klik share ya. Ya udah, bawa aja. Klik share, lalu di sini akan muncul share with siapa? Iya. Iya, sudah. Oke, share with IPB University. Nah, di sini bisa kalian ubah. Kalau kalian mau share-nya dengan sesama pengguna akun IPB, berarti ini IPB University. Tapi kalau kalian mau share dengan semua orang di luar akun IPB, berarti pilih anyone with the link. Ya, lalu di bagian kanan ini ada viewer, ada komentar, ada editor. Kalau cuma melihat berarti viewer, kalau misalkan mau diedit bersama, berarti pilih editor. Nah, di sini ada link. Ini bisa di-copy. Itu kan ya, lalu done. Nah, sekarang tadi linknya kalian bisa ke ipb.link. Ya, lalu di sini daftar dengan akun IPB, lalu di sini kalian paste linknya, lalu di sini kalian tulis tugas Aplicom strip Ina Novianti misal. Semuanya harus kecil, pakai strip, tidak ada spasi. Lalu buat link.
Nah, sudah. Ini adalah versi pendeknya. Ya. Jadi itu sampai sini bisa dipahami ya? Oke ya, bisa ya? Oke, jadi seperti itu. Lalu yang kedua, seperti yang ada di sini, akun yang satu sudah. Sekarang Google Docs. Kalian klik lagi, pilih Google Docs, lalu di sini pilih blank dokumen, create. Nah, muncul seperti ini. Muncul ya. Nah, di sini tampilannya kan mirip ya dengan Microsoft Word ya, cuma di sini kita akan melakukan proses edit secara online atau kalian mengerjakannya secara online. Ada edit, ada view, ada insert, format, tools, dan lain-lain. Biasanya kita banyak main di sini untuk paragraf di format. Insert ini kalian bisa masukkan gambar, ada tabel, ada apalagi menggambar sendiri, ada watermark gitu ya, atau di sini ada view, edit ini untuk copy paste dan lain-lain ya. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, untuk yang Google Docs-nya ini silahkan kalian buat file dokumen mengenai budidaya perkebunan gitu ya. Di budidaya perkebunan. Nama kalian boleh misalkan. Nah, di sini kalian buat minimal, kalian cari, searching aja ya masing-masing misalkan tentang budidaya kopi. Nah, ini bisa diketengahin, lalu bisa digedein. Nah, gitu ya, lalu tulisannya bisa diubah, misal. Nah, ini kalian searching aja ya, searching aja di internet terkait dengan budidaya kopi. Minimal 3 halaman. Nah. Tuh. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya. Oke, nah ini nanti kalian tinggal ketik aja, gunakan yang ada di sini aja gitu ya. Ini untuk bullet numbering tuh. Di sini untuk angka tuh. Dicoba-coba aja di sini kalian explore. Ini untuk warna tulisan. Ini di blok dulu, lalu warna tulisannya ini merah besar. Budidaya kopi mau di bold, bisa di bold. Nah, seperti itu. Jadi mirip dengan Microsoft Word, hanya saja kita melakukan proses editing secara online gitu. Nah, kalau kalian mau melakukan proses editing secara bersamaan, ini kan kalian berarti bisa share ya. Di kanan atas ini ada share, klik, lalu di sini ada anyone on the internet can edit. Pastikan can edit. Kalau kalian mau share ini ke teman kalian, lalu copy linknya. Kalau sudah di copy linknya, kalian bisa langsung masuk ke sini lagi, bisa misalkan. Lalu ini nama, beri nama budidaya kopi. Nah, nanti pada saat kalian salin, lalu kalian masukkan ke URL-nya, masukkan, nanti otomatis akan didirect ke Google Docs yang tadi. Gitu. Sampai sini? Bisa diikuti teman-teman? Bisa ya? Oke, kalau sudah, nih satu Google Docs sudah. Sekarang yang berikutnya, klik New, lalu Google Sheet, lalu pilih blank spreadsheet, lalu create. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, di sini saya minta untuk teman-teman data mahasiswa Prodi TMP. Nah, di sini nomor, nama, nomor HP, alamat. Satu lagi, asal daerah. Nah, kalian ada berapa orang sih? 35 ya. Berarti ini minimal diisi oleh 25 orang deh. Nah, kayak gini. Yang ngisinya gimana, Bu? Ngisinya harus kalian share linknya. Kasih linknya ke teman kalian. Harus keisi ini semuanya.
Cara share linknya gimana, Bu? Nah, seperti yang tadi, ini di-share, gitu ya. Ini bisa langsung copy. Kalau ini sudah can edit, kalau belum, ubah dulu di change, pastikan harus editor. Ya, kalau sudah, copy link. Nah, ini linknya bisa nggak, Bu, langsung di-share ke teman kalian? Bisa, tapi panjang kan ya, tuh, panjang. Tuh. Nanti dibukalah sama teman kalian, tinggal diisi. Gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat lagi. Mana tadi? Tugasnya sudah. Saya refresh lagi ya. Ada 2 ya. Sudah ada 2 nih. Kalau yang nomor 2 ini bebas siapa aja teman kalian. Nah, yang ketiga adalah Google Form. Blank form. Create. Nah, untuk yang ketiga, ini kita bikin survei ceritanya ya. Nah, survei yang dibikin ini silakan bebas. Ya, artinya nggak boleh sama satu sama yang lain. Survei tentang apa? Survei terkait dengan budidaya yang kalian tadi buat aja. Gitu. Budidaya perkebunan. Ya, di sini bisa ditulis deskripsinya. Ini misalkan survei ini digunakan untuk bla 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 gitu ya. Bebas. Lalu di sini ada pertanyaan. Tulis apa pertanyaannya, misalkan nama lengkap. Di sini bisa dipilih ya. Ada short answer, ada paragraf, ada multiple choice, checkbox, drop down, file upload, ada macam-macam. Pertanyaannya berapa, Bu? Bebas. Ya, bebas ya. Lalu di sini ada duplikat. Kalau duplikat berarti kita mau menduplikasi soal pertanyaan yang sama di bawahnya. Lalu ini hapus. Lalu ini apa? Ini kalau misalkan ini adalah pertanyaan yang tidak boleh dilewat. Berarti klik sampai dia on. Kalau tadi masih off nih, kayak gini off. Kalau required on, nah ini akan tidak bisa dilewat oleh responden. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, bisa. Nah, kalau sudah, add lagi questions. Gitu. Terus apa? Misalkan, apakah kamu menyukai, misalkan jenis kopi yang kamu sukai. Apa ya, gitu. Kalian misalkan mau pilih multiple choice atau checkbox. Nah, kalau checkbox begini bentuknya. Misalkan kopi apa? Kopi Aceh. Saya nggak tahu nih, benar ada apa enggak. Terus ada option kedua, kopi Arabica. Nah, bisa klik add other. Nah, ini. Dan ini masih banyak, bisa disimpan, bisa ditambah. Nah, sekarang kita lihat sekarang preview nih. Kalian klik preview, tampilannya kayak gimana, Bu? Oh, ternyata seperti ini. Nih, tampilannya. Tampilannya seperti ini. Survei budidaya perkebunan. Kalau misalkan kalian share ke teman kalian. Nah, kalau mau teman kalian isi survei kalian, yang mana yang harus di-copy? Link yang ini di-copy. Bisa ke ipb.link boleh. Survei Ina Novianti. Oke. Nah, salin. Nanti pada saat dibuka, diklik. Oh, bisa langsung diisi. Nama lengkap. Ini akan muncul bintang karena apa? Karena wajib diisi. Itu ya. Jadi seperti itu contohnya. Lalu masih ada nih. Masih Google Form ya. Saya misalkan mau nambahin section. Section itu berarti beda halaman atau beda section. Misalkan, ini saya hapus. Saya hapus nih ya. Misalkan saya mau nama lengkap, habis nama lengkap, sectionnya beda. Section yang berikutnya. Judulnya apa nih? Misalkan, misalkan section pertama ini pertanyaan terkait kopi. Jangan deh, misalkan data diri lengkap. Misal,
bebas. Tambah, misalkan asal daerah, short answer gitu ya. Lalu tambah isi itu apa namanya, tanggal lahir misalkan, dan seterusnya. Nah, kemudian baru nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, kalau misalkan ada sectionnya ada 2, seperti apa tampilannya? Nah, tampilannya seperti ini. Ini section pertama. Nanti ini harus diisi dulu. Misalkan nama saya Ina. Baru kita bisa pilih next. Ini beda section artinya, gitu ya. Lalu misalkan saya punya pertanyaan nih tambahan. Nah, pertanyaannya ini misalkan ada 2 choice gitu ya. Misalkan apakah kamu suka kopi? Itu misal ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada ini juga ya, option gitu ya. Misalkan at all, ya, tidak, mungkin gitu. Misalkan ini dia multiple choice. Nah, di sini kita bisa go to section based on answer. Nah, ini kalau misalkan jawabannya ya, misalkan go to section 1 atau section 2. Ini section 1 itu yang atas. Misalkan kamu bikin dulu sectionnya ada 3 atau submit form bisa. Ya. Terus misalkan kalau jawabannya tidak, nah ini juga bisa diarahkan ke section yang mana gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalian bikin dulu beberapa section. Ini kan kelihatan nih section 1, section 2 gitu. Nanti tambah lagi aja section 3. Section 3 ini terkait dengan yang suka kopi misalkan. Apa namanya? Penyuka kopi misal. Pertanyaannya apa? Jenis kopi yang disukai, misalkan. Nah, seperti ini. Misalkan required. Bisa multiple choice atau short answer, boleh, bebas. Nih, nanti kalian pilih preview. Nah, nama, next. Misalkan asal daerah mana? Apakah kamu menyukai kopi? Iya. Gitu kan ya. Nah, kalau iya. Oh iya. Kalau iya, di sini harus diubah dulu nih. Mana tadi? Nah, di sini. Kalau misalkan ya, misalkan go to section 3. Nah, gitu ya. Go to section 3. Kalau tidak, ya udah. Submit aja, misal. Kita klik, misalnya. Nama sudah. Kemudian asal daerah, bla bla bla. Nih, kalau misalkan suka kopi jawabannya ya, maka dia akan ke sini, ke section 3. Gitu. Jadi kalian buat seperti itu. Bisa ya? Lalu di sini kalian bisa ubah nih custom temanya, diubah temanya apa gitu ya. Atau di sini kalian juga bisa add collaborators. Kalau collaborators berarti bisa ngedit isinya ya. Gitu ya. Lalu di sini kalian bisa ubah aja nih. Basic style-nya apa, image-nya apa, kemudian apa lagi? Kalau more ya tadi tambahin copy, apa namanya, bisa mengcopy dan lain-lain. Atau send, nah ini bisa dikirim. Kalau mau kirim ke siapa, teman kamu atau siapa. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ini untuk cari linknya. Ini setting yang lain-lainnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Ya, oke. Jadi nanti tugasnya bikin 3 tadi, 1 lagi, ya. Tadi kan Google Form-nya nih sudah nih 3 ini ya. Ada Google Form, Google Docs, sama Google Sheet. Nah, kemudian 3-3-nya silakan kalian bikin di list. Jadi kalian ke ipb.link, lalu pilih yang link list. Ya, link list ini kalian buat list. Cara buatnya sudah tahu?
Sudah pernah coba link list? Belum. Belum. Ya, jadi nanti kalian ke ipb.link, lalu pilih link list di sini. Lalu di sini masukkan tugas Aplikom, misalkan Ina Novianti, bebas lah namanya ya. Nah, ini adalah apa namanya, alamat yang mau kalian jadikan itu list. Ya, kayak misalkan apa? Kecil semua, ikuti yang ada di sini. Nah, Novian. Nggak boleh spasi ya. Terjadi, oh sudah digunakan. 2 deh. Nah, seperti ini. Maka di sini akan muncul tugas Ina Aplikom Ina Novianti. Gitu kan ya. Nah, kalau sudah ini diedit. Nah, seperti ini muncul. Jadi ini kayak link tree gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lengkapi gambar, bisa download, terserah kalian mau gambarnya apa, masukkan, lalu di sini bisa tambah deskripsi, ini tugas tugas Aplikom, aplikasi komputer. Jadi kalau kalian punya data di Drive, biar nggak pusing, bikin link listnya di sini. Lalu di sini ada tambah link. Ya, tambah link, masukkan teks, ketikan teks yang akan tampil di link. Misalkan yang pertama, kan saya tadi punya 3 tugas. Misalkan yang budidaya perkebunan. Ini di copy linknya. Ini linknya. Teksnya apa? Tugas Google Docs. Tuh, misal. Oke. Nah, sini muncul. Lalu tambah lagi. Yang kedua, yang ketiga, gitu ya. Caranya kayak tadi. Buka yang di Drive, lalu data mahasiswa. Ini copy. Tambahkan di link, lalu tugas Google Sheet. Oke. Ya, ada muncul kayak gini. Nah, ini bisa ditarik ke atas nih, tuh. Bisa dibolak-balik. Bisa dihapus, bisa diedit. Gitu. Lalu di sini ada tema, bisa diubah jadi Azure, bisa diubah Live, bisa diubah Warm. Gitu ya. Lalu jangan lupa disimpan, karena kalau kagak diklik simpan, ya nggak kesimpan tadi yang sudah ditambahkan. Nah, preview untuk melihat tampilan. Nah, tuh. Seperti ini tampilannya. Gitu. Jadi, yang kalian buat, jangan yang susah-susah gitu ya. Yang kalian bisa ingat. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau publish itu artinya berarti kalian bisa akses lewat internet. Diklik ini atas, publish. Oke, simpan. Nah, sampai sini. Jadi nanti kalau kalian mau ke ipb.link, kayak ini, tugas Aplikom Ina Novianti. Kalian tinggal ketikan tuh. ipb.link, tugas Aplikom, 2. Nah, sudah bisa diakses lewat internet. Muncul 2, diklik. Oh ya langsung ya muncul ke sini gitu. Back lagi, akan masuk lagi ke ipb.link, tugas Google Sheet. Langsung masuk ke sini. Gitu. Jadi lebih mudah. Dan kalian bisa bikin banyak banget. Yang penting kalau udah kayak gini, kalian ingatnya link yang ininya aja, yang awalnya aja. Gitu. Jadi atau kalian kalau lupa ya udah masuk ke ipb.link kalian, lalu pilih link listnya, lalu di sini akan muncul link list yang sudah kalian buat. Ya, ini tinggal salin boleh, kalau mau ditambahkan diedit, mau dihapus hapus. Begitu. Kalau saya buat juga nih, enak nih.
yang sudah saya buat. Jadi nanti kalau saya lupa, aduh drive-nya di mana ya linknya gitu ya. Nah ini udah ada, tinggal saya klik aja gitu ya, nih macam-macam. Oke, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi seperti itu ya. Setelah itu bikin link di ipb.link. Lalu setelah itu dikumpulkan. Ke PJ kelas dulu ya. Yang dikumpulkan yang ininya ya, link listnya ya. Ibu itu dikumpulkan setelah kita mengerjakan semua tugas Google Docs-nya. Iyalah, dikerjakan dulu. Jadi habis ini biasanya saya cuma 1 jam saja menjelaskan maksimal, lalu teman-teman boleh ngerjakan dulu. Nah, untuk pengumpulannya biasanya saya kasih waktu 1 hari, tapi silakan disepakati lagi. Tapi kalau bisa sih nggak sampai 1 minggu, karena kalau 1 minggu takutnya numpuk sama laporan yang lainnya gitu. Jadi jatuhnya tetap ngerjainnya paling H-1, H-2, biasanya sih gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti mohon bantuan untuk bisa di-share ke kakak asdosnya, sama saya juga. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh? Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Untuk Google Docs-nya itu kita bebas mau ini apa? Kan tadi kan perkebunan ya contohnya. Ya, budidaya perkebunan. Isinya terserah. Harus budidaya perkebunan berarti ya? Iya, tapi kan topiknya bisa macam-macam ya. Iya, Ada bisa kopi, kelapa ada sawit. sawit. Pakai ini aja yang mendekati prodi aja supaya kaliannya nggak bingung gitu. Untuk isinya berarti terserah kami, Ibu. Iya, isi bebas. Tapi tolong dibuatnya jangan ngasal gitu. Jadi ini bisa digunakan nih, ada format, rata kanan kirinya gitu ya. Jadi diedit-edit. Misal kalian cari referensi dari internet, sumbernya juga dicantumkan gitu ya. Gambar dimasukkan, kalau ada grafik dimasukkan, nggak apa-apa gitu. Isinya bebas. Untuk Google Form-nya berarti merajuk pada Google Docs-nya ini dong? Iya. Kayak masih satu judul gitu loh maksudnya. Kalau yang Google Form-nya, pokoknya kalian bikin survei aja bebas. Oh, berarti bebas lagi nggak apa-apa surveinya? Misalnya Google Docs-nya kopi, Google Form-nya mau survei kelapa sawit, berarti nggak apa-apa? Kalau itunya terkait, isinya yang bebas. Misalkan kalian bikin kopi, ya udah surveinya tentang kopi aja. Juga, oke. Pertanyaan-pertanyaannya yang nyangkut terkait kopi, tapi bebas. Nah, untuk Google Form saya lupa. Untuk Google Form ini harus ada ininya ya. Ada respondennya ya. Ada minimal maksimal, Bu? Nah, ini minimal 20 aja. Oke. Kalau yang Google Docs tadi berapa halaman? 20. Kok 20? 3 halaman. Iya. Ini minimal yang 3 halaman. Lebih boleh. Kalau Google Sheet tadi 25 ini ya, data mahasiswa. Ya, nanti respondennya nanti kalian bisa cek juga di bagian ininya ya, di bagian responsnya nanti tinggal di-download saja. Oke, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jam berapa kita? Sudah jam 9. Oke, sudah lumayan lah ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti teman-teman boleh kerjakan dulu mandiri. Mohon nanti diinfokan lagi ke saya, dikumpulkannya kapan, gitu ya. PJ kelasnya aja, boleh japri. Dikumpulkannya kalau bisa ya tadi itu ya nggak sampai seminggu, boleh sehari atau 2 hari maksimal. Gitu. Oke, nanti disepakati lagi. Nanti setelah itu tugas-tugas berikutnya pengumpulannya sama aja kayak gitu ritmenya ya. Kita nggak setiap pertemuan ada tugas, tapi kalian tetap ada karena kan seharusnya praktikum kan kalau tidak online 6 jam gitu ya. Kalau misalkan aplikom karena 2 SKS, sehingga biasanya sih di lab itu 6 jam itu kita langsung ngerjain tugas-tugas gitu ya. Oke, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti nanti langsung dieksekusi. Tadi tugasnya ya sudah sudah dicatat ya. Semoga tidak ada kendala, tidak ada halangan. Dari saya cukup sekian. Kakak asdosnya ada yang mau disampaikan? Tidak ada?
Enggak ada, Bu. Ada? Oke, Kak Feby sama Kak ini. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah ya. Kalau ada masalah, silakan boleh di-share di grup. Nanti kami akan coba bantu melalui WhatsApp grup. Oke ya, sip. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu, terima kasih Kak. Terima Terima kasih, Bu. kasih.